Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan memulai sharing tentang bagaimana kita bisa menjadi siswa yang bermakna. Di sini sudah ada Mas Fajar. Apa kabar Mas Fajar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung saja ya Mas. Kita sharing, mungkin Mas Fajar di awal sharing ini bisa sedikit memberi motivasi kepada kawan-kawan yang ada di rumah supaya bisa lebih semangat dalam belajar walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Mas Fajar, silahkan. Terima kasih Mas Bayu. Ya, Mas Fajar. Terima kasih udah diberi kesempatan bisa ketemu, bisa sharing-sharing di tempat yang keren menurut saya. Jadi mungkin sebelum kita sharing-sharing Mas, biar yang belum kenal biar kenal. Oh iya, terus yang iya, kenal makin akrab. Jadi perkenalkan, nama saya Fajar Mustafa. Saya mahasiswa manajemen Universitas Islam Malang angkatan tahun 2017. Jadi sekarang semester 7 mau skripsi. Seperti itu. Dan kebetulan saya juga owner dari Fajar Musik Studio, usaha yang saya kembangkan bersama tim di Jonrejo. Oke, mau cerita sedikit. Jadi kan kapan hari Mas WhatsApp aku kan ya. Terus Mas Fajar, gimana kalau kita minta tolong untuk jadi narasumber di acara kita? Yeah. Sebenarnya sempat shock Mas. Jadi gini, aku tuh memang kekurangannya di ini sih Mas, public speaking. Jadi ketika sampean terima WhatsApp dari sampean, wah sedikit shock, kan langsung balasnya gitu. Waduh Mas Bayu, saya ini keterampilan berbicaranya itu kurang gitu. Terus Masnya kan bilang nanti cuman acaranya sharing-sharing santai aja kan Mas. Yeah. Terus Mas juga bilang yang kita bahas temanya juga tentang apa Mas? Motivasi belajar ya. Yeah. Terus saya mikir, karena memang saya itu sangat tinggi kesadaran untuk belajarnya Mas. Jadi saya mikir, oh ini juga mungkin pembelajaran bagi saya juga, karena mungkin dengan acara seperti ini saya juga diberi kesempatan untuk belajar atau mengasah keterampilan berbicara saya juga. Hanya kan langsung saya bahas, oh iya Mas, gak apa-apa, saya juga sambil belajar seperti itu. Jadi intinya ya ini untuk pembelajaran bagi saya juga seperti itu Mas. Terus mungkin saya ingin berbagi cerita atau sharing tentang perkuliahan, biar nyambung dengan temanya. Jadi gini, di sisi lain saya adalah seorang mahasiswa Mas ya. Yeah. Di sisi lain saya juga seorang pebisnis. Jadi itu sering ada bentrok masalah kuliah dengan jadwal atau job di bisnis yang sedang saya kerjakan, karena memang bisnis saya itu bisnis yang berhubungan dengan entertainment Mas, dengan event. Jadi kita adalah vendor yang menyediakan sound system untuk acara-acara atau event-event gitu Mas. Jadi sering kuliah, harusnya ada jadwal kuliah dan kebetulan juga bentrok dengan event. Artinya itu kita harus bagi waktu, saya harus bagi waktu untuk kuliah dan kerjakan job seperti itu. Jadi harus pinter-pinter Mas. Ketika waktunya kuliah terus ada job. Jadi sebenarnya sampai hari ini saya belum pernah bolos dengan alasan saya mengerjakan job seperti itu Mas. Jadi sebisa mungkin membagi waktu, karena memang saya juga bekerjanya kan tidak sendirian Mas. Saya punya tim. Cuman sering mungkin berbagi pengalaman, mungkin bisa jadi motivasi teman-teman juga. Jadi saya itu sering ketika semisal memang job saya itu kebarengan dengan tugas yang menumpuk kan, saya juga semester tua kan Mas. Yeah. Jadi itu sering ketika saya ngerjakan event, pasti di mobil saya bawa laptop, bawa buku. Jadi seperti itu. Pagi berangkat, kita loading in di venue, terus setelah kita cek sound dan lain sebagainya selesai, akhirnya saya ngerjakan tugas di mobil itu Mas. Sering kayak gitu.
Terus juga pernah saya pas UAS, jadi kebarengan acaranya memang di kampus, acaranya teman-teman HMJ. Terus kebetulan vendornya juga pakai saya. Akhirnya gitu, berangkat sekalian aja kan. Kalau di kampus saya, kalau UAS atau UTS itu kan pakai alma mater, pakai hitam putih UAS. Jadi sekalian ngejob di kampus, sekalian UTS. Jadi berangkat, udah ruwapi, pakai alma mater, pakai hitam putih, pakai dasi. Tapi sambil bawa pickup yang penuh sound system dan lain sebagainya itu mas. Jadi nyampe kampus teman-teman tawa semua. Selesai kita ngeset, terus ya itu aku lari-lari ke kelas mas. Jadi ngeset sebenarnya belum selesai karena saya ingat itu waktunya dengan ujian udah mepet banget. Akhirnya barang kita turunkan, terus kita taruh di stage, terus aku lari-lari ke kelas untuk ujian terlebih dahulu. Setelah itu baru balik ke stage lagi kayak gitu. Jadi mungkin bisa buat motivasi untuk adik-adik, untuk teman-teman yang kalian yang waktunya banyak, mungkin bisa dimaksimalkan. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditinggalkan, seperti itu. Berarti intinya kita harus bisa memprioritaskan ya mas, mana acara yang memang harus kita dahulukan, mana acara yang memang tidak begitu keburu-buru, intinya gitu ya mas. Iya. Nah, untuk ini saya kan juga sempat merangkum beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang ada di rumah. Ini salah satu pertanyaan yang saya rangkum adalah, kita sebagai anak muda tentunya kan kita juga masih masa-masa kita masih semangat gitu mas, intinya kan masih masa-masa yang penuh semangat untuk mungkin kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita kurang waktu untuk bisa menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua, seperti itu mas. Nah, akhirnya dari situ sering kita yang mestinya butuh semangat penuh dari orang tua, akhirnya kita malah kena marah atau sebagainya, padahal kita sangat membutuhkan sekali semangat dari orang tua kita di rumah. Nah, mungkin karena saking sibuknya kita kegiatan di luar, pulang sekolah mungkin langsung kegiatan sampai malam, pulang malam setiap hari, sampai akhirnya orang tua mungkin agak sedikit marah-marah. Nah, seperti apa Mas Fajar menyikapi hal yang seperti itu, Mas? Itu mas, salah satu, kalau ini pengalaman pribadi saya bersama keluarga, salah satu dampak positifnya adanya pandemi itu kan kita disarankan lebih banyak di rumah kan mas. Jadi kebersamaan dengan orang tua juga banyak, lebih banyak waktu untuk ngobrol, lebih banyak waktu untuk apa ya, kalau biasanya kan memang kita punya kesibukan masing-masing dan jarang banget mas bisa duduk bareng kayak gini terus cerita-cerita sama bapak ibu, itu jarang. Dan alhamdulillah ya memang mungkin adanya kejadian seperti ini, pandemi seperti ini mas, itu dampak positifnya kita lebih deket aja sama keluarga gitu. Jadi selama saya masih ingat studio, pokoknya aktivitas bisnis saya itu, karena memang kita di dunia entertain mas ya bisnisnya, dan sangat mengundang keramaian, akhirnya kan disarankan untuk berhenti beroperasi dulu ya. Selama 2 bulan itu ya itu mas, lebih banyak waktu bersama keluarga ya, sering ngobrol-ngobrol, sering cerita-cerita seperti itu. Ya, mungkin untuk teman-teman di rumah mungkin bisa bisa mengambil apa yang dialami sama Mas Fajar, dari pengalaman pribadi Mas Fajar. Banyak sekali kita bisa mempelajari bagaimana kita menyikapi hal-hal untuk bisa lebih semangat sekolah, semangat kegiatan, bagaimana membagi waktu. Dan di sini saya juga ingin menambahkan sedikit untuk teman-teman yang di rumah. Mungkin entah cepat atau lambat, kita berharap pandemi COVID ini segera berakhir ya pastinya Mas Fajar. Nah, nanti untuk teman-teman di rumah mungkin
untuk menyikapinya bagaimana agar kita bisa menjalin hubungan yang baik sama orang tua, bisa aktif juga di organisasi, aktif kegiatan, aktif di sekolah. Mungkin teman-teman bisa lebih membangun relasi yang baik, mungkin sama orang tuanya bisa membangun komunikasi yang lebih baik lagi, karena sering dari kita, permasalahan kita di anak muda itu terkadang kita masih susah untuk bisa izin dengan cara yang baik ya Mas Fajar dari teman-teman. Kadang saking sibuknya orang tua nggak ada di rumah, ya udah langsung keluar aja. Akhirnya waktu kita pulang malam orang tua marah-marah seperti itu. Nah bagaimanapun kan kita ya orang tua kan termasuk bisa dibilang orang yang paling penting, yang paling berpengaruh di kehidupan kita ya Mas Fajar. Maka dari itu kita harus bisa lebih menghargai orang tua kita di rumah. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, kalau bisa memang teman-teman bisa lebih menghargai orang tua, bisa izin dan lain sebagainya, supaya memang orang tua bisa mengizinkan. Karena kita yakin juga kalau kita kegiatan itu memang positif, orang tua kan pasti mendukung ya Mas. Karena kan orang tua nggak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya seperti itu. Nah ini juga ada lagi Mas Fajar yang ingin saya tanyakan mewakili dari teman-teman. Kita sebagai anak muda itu terkadang masih bingung Mas, sebenarnya passionku itu apa ya? Banyak teman-teman yang seperti itu Mas Fajar, jadi masih bingung. Teman-temanku bisa ikut kegiatan ini, perlombaan ini, menjuarai ini, sedangkan saya kok masih belum bisa apa-apa, saya nggak bisa seperti itu. Nah mereka masih bingung, apalagi kan kita ya memang masa-masa remaja ya Mas, masa-masa labil, jadi kita masih bingung bagaimana sih apa yang ada di dalam diriku, apa passionku itu masih belum tahu. Bagaimana Mas Fajar, tips mungkin Mas atau cara Mas Fajar untuk bisa mengetahui passion yang ada di dalam diri Mas Fajar seperti itu? Jadi ini kalau perspektif saya Mas ya, mungkin sebagian orang menganggap passion itu harus dicari Mas, harus nyoba ini, nyoba itu. Terus sebagian orang juga bilang kalau passion itu dibentuk. Dulu saya juga sempat bingung sih apalagi sehabis lulus SMK dulu gitu Mas, nyoba ini, nyoba itu. Maksudnya kan dalam artian passion saya ini apa sih gitu kan, hanya nyoba ini, nyoba itu, sampai nanti ketemunya passionku itu apa gitu. Cuman akhirnya ketemu ya, sharing-sharing kayak gini kan sama teman-teman. Terus ada yang bilang kalau passion itu harusnya dibentuk. Jadi apa yang memang kamu inginkan itu kamu pelajari sampai dalam, sampai itu jadi karaktermu, itu jadi passionmu seperti itu. Tak pikir terus Mas kata-kata temanku itu. Tapi memang yang tak rasain, iya sih, ya ada benernya juga. Jadi passion itu ternyata memang bisa dibentuk seperti itu. Kalau dulu awalnya kan mikirnya saya passion itu kita nyari. Jadi saya yang basicnya elektro, terus nyoba ke desain, nyoba ke musik, terus nyoba ke seni apa itu dulu namanya, kolase seperti nyoba-nyoba gitu. Namanya kan nyari passion. Terus setelah sharing sama temen itu, saya nyoba mendalami itu Mas, mendalami bisnis. Jadi sebenarnya memang mulai SMK itu udah senang bisnis walaupun kecil-kecilan gitu Mas. Akhirnya apalagi setelah kuliah ini Mas, kuliahnya ngambil manajemen dan hubungannya juga dengan bisnis, semakin memantapkan saya kalau memang passionnya di bisnis. Makin hari kita makin belajar lebih dalam tentang bisnis, tentang manajemen yang baik itu seperti apa, dan langsung saya terapkan juga di bisnis yang saya kerjakan sama teman-teman di FMS Production. Jadi sampai hari ini kesimpulan saya, kalau perspektif saya itu Mas, memang passion itu sebenarnya juga bisa sih dicari. Cuman kalau yang saya rasakan sampai hari ini, passion itu lebih tepat untuk dibentuk. Seperti itu Mas. Jadi akhirnya saya putuskan passion saya di sini, dan akhirnya saya memang mendalami di situ.
Jadi mulai bisnis kecil-kecilan, kemudian kuliahnya juga ngambil bisnis, dan sekarang mengimplementasikan ilmu-ilmu bisnis itu di bisnis yang saya kembangkan. Dan yaitu akhirnya kesimpulan saya, passion, kalau perspektif saya, passion itu lebih tepat untuk dibentuk, Mas. Seperti itu. Ya, sangat memotivasi sekali Mas Fajar, terima kasih. Nah, ini mungkin ada satu permasalahan terakhir yang kita mungkin ingin minta pendapat dari Mas Fajar. Untuk anak-anak remaja ini, di satu sisi kita memang masa-masa semangat-semangatnya untuk kegiatan, Mas. Tapi satu sisi juga yang sering permasalahan yang umum dirasakan oleh kawan-kawan itu adalah melawan rasa malas, Mas Fajar. Iya. Karena sekarang juga ada media sosial, game online dan lain sebagainya. Nah, kadang kita itu dari malam, contohnya saya sendiri Mas Fajar, mungkin malam saya pernah, besok agenda saya ini jam sekian ada agenda seperti ini, jam sekian ada agenda seperti ini, dan setelah bangun tidur paginya ada notifikasi, mungkin notifikasi WA dari temen, notifikasi dari Instagram, terus ada notifikasi dari game, seperti itu. Akhirnya saya memilih untuk, ya bukan memilih sih Mas Fajar, jadi dari situ kan kita akhirnya lupa Mas Fajar, akhirnya kita berleha-leha, tidur-tiduran di kasur. Nah seperti itu, bagaimana sih Mas Fajar? Kan pastinya kita untuk kiat meraih sukses pun kita juga malas termasuk musuh ya Mas, musuh terbesar kita untuk bisa meraih sukses. Nah bagaimana Mas Fajar menyikapi hal tersebut, Mas? Sama sih Mas, kadang saya juga ngerasain kayak yang Mas rasain itu sering, apalagi kita yang masih kuliah ini, dan sekarang yang dulunya pembelajaran itu tatap muka, otomatis kita kan harus ke kampus, harus ke sekolah, dan sekarang sistemnya diganti daring, dan itu sebenarnya juga sangat mendukung kita untuk lebih males-malesan lagi. Sebenarnya bukan mendukung sih ya, cuman ya itu sering kayak gitu Mas. Jadi mungkin memang contoh yang yang lebih dekat itu kalau masalah belajar Mas ya, masalah kuliah, masalah sekolah, masalah belajar itu gitu Mas. Saya juga sering, jadi kan memang malam begadang terus nge-game atau lain sebagainya, akhirnya waktunya kuliah kita masih males ya kan, bangunnya alarm sampai tak tunda 2 kali 3 kali gitu. Sebenarnya ya, memotivasi kayaknya ya harus dari diri kita sendiri, apalagi dengan keadaan pembelajaran sekarang yang harus secara daring. Itu kalau ini sharing aja Mas, karena ngomong sharing kita ya konsepnya. Kalau saya itu perkuliahannya sama, sekarang juga daring pakai aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet seperti itu. Itu sih Mas. Jadi saya anggap walaupun ini perkuliahan secara daring, tapi saya anggap ini kayak kuliah biasa. Jadi jamnya juga harus tepat waktu, terus saya juga pakai pakaian yang rapi. Walaupun itu secara daring dan kita cuman secara virtual kan Mas, menghadap laptop, menghadap HP, tapi saya kondisikan dan saya bayangkan ini kayak perkuliahan tatap muka biasa. Jadi ya gitu, kalau saya memotivasi diri saya sendiri, pagi sudah bangun, kuliah jam 7, berarti sebelum jam 7 saya sudah siap di depan meja belajar, pakai pakaian yang rapi. Dan satu hal, itu kan ada fitur untuk mematikan speaker, mematikan video kan, kalau semisal di aplikasi Zoom itu tetap saya nyalakan. Harapannya apa sih Mas? Kalau kita videonya tetap kita nyalakan, otomatis dosen kan memperhatikan kita. Misal kita mau rebahan juga sungkan ya kan. Artinya kita ya tetap kayak di kelas memperhatikan dosen menerangkan. Seperti itu saya kalau memotivasi diri saya sendiri Mas. Jadi nanti lebih maksimal, saya merasa lebih maksimal, dan ya tetap saya bayangkan saya di kelas ketika dosen menerangkan biasanya nyatet kecil gitu Mas, ya tetap
seperti itu. Soalnya kalau video kita matikan terus mikrofon kita mute, otomatis entah kita itu rebahan, entah itu kita pergi keluar sebentar kan, Iya. nggak ada yang tahu lah. Harapannya kalau video dinyalakan terus mikrofon juga tetap dinyalakan, jadi kita mau keluar mau rebahan kan jadi sungkan gitu mas. Akhirnya ya wis tetap menghadap dosen seperti kita suasana di kelas seperti itu. Ya, sangat motivasi sekali ya kawan-kawan di rumah mungkin bisa belajar dari pengalaman Mas Fajar. Di sini kita mendapatkan banyak pelajaran yang insya Allah bisa sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Nah, mungkin cukup sekian Mas Fajar untuk acara sharing kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali Mas Fajar yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberi motivasi kepada kawan-kawan yang di rumah. Mungkin cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.